Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas MLIE 3D, akan mempresentasikan mengenai studi managerial grade. Selanjutnya perkenalan anggota kelompok 4. Yang pertama, Alfi Bina Rahmadanti. Yang kedua, Nurul Indah Febrianti. Yang ketiga, Hanifah Nuraini Karyasi. Dan yang keempat, Karisa Anissa F. Dan yang kelima, Teresia Elizabeth. Saya Alfi Bina Rahmadanti akan menjelaskan mengenai pengertian umum Behavioral Theory of Leadership. Teori perilaku kepemimpinan didasari pada keyakinan bahwa leader are made nor born. Yang dimaksud yaitu keyakinan bahwa pemimpin yang hebat merupakan hasil bentukan atau dapat dibentuk, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan pemimpin, bukan pada kualitas mental atau internal. Pendekatan perilaku ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari tingkah laku dan bukan dari sifat-sifat atau traits pemimpin. Alasannya karena sifat seseorang sukar untuk diidentifikasi. Namun, keefektifan perilaku kepemimpinan ini dipengaruhi juga oleh beberapa variabel. Jadi, perilaku tidak mutlak untuk menentukan keberhasilan suatu kepemimpinan. Selanjutnya, studi managerial grade. Model perilaku managerial grade pertama muncul pada awal tahun 1960 dan telah diperbaiki oleh Black and Maxence pada tahun 1991 dan selanjutnya oleh Black and Mountain pada tahun 1964 sampai 1985. Managerial grade tersebut didesain untuk mampu membantu organisasi mencapai tujuannya dan melalui dua faktor. Faktor pertama yaitu perhatian pada produksi atau kerja yang mengacu pada bagaimana sih pemimpin peduli dengan pencapaian tugas tersebut. Dan faktor yang kedua yaitu perhatian pada orang atau hubungan yang mengacu kepada bagaimana pemimpin bisa menghadapi orang-orang atau anggota tim dalam organisasi secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Untuk penjelasan lebih lanjut dua faktor tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Saya Hanifah Nuraini akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari perilaku kepemimpinan. Dalam pendekatan managerial grade, manajer berhubungan dengan dua hal, yakni perhatian terhadap produksi atau concern for production, dan yang kedua adalah perhatian terhadap orang atau concern for people. Perhatian pada produksi atau bisa dibilang perhatian pada kerja atau tugas mengacu pada bagaimana pemimpin peduli dengan pencapaian tugas. Sementara pada perhatian pada orang atau hubungan mengacu kepada bagaimana pemimpin menghadapi orang-orang atau anggota tim dalam organisasi secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perilaku kepemimpinan concern for production memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan tercapainya tujuan atau pencapaian yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, mementingkan produksi yang tinggi. Dalam hal ini, sumber daya yang tersedia dapat bekerja secara produktif. Yang ketiga, mengutamakan penyelesaian tugas menurut jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat, lebih banyak melakukan pengarahan. Yang kelima, melaksanakan tugas dengan melakukan prosedur kerja yang ketat. Yang keenam, melakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan yang dilakukan di sini berdasarkan pada kebijakan yang terdapat pada perusahaan. Dan yang ketujuh adalah penilaian terhadap pejabat semata-mata berdasarkan hasil kerja yang telah dilakukannya.
Selanjutnya adalah perilaku kepemimpinan concern for people yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan bawahan, seperti tersedianya peralatan kerja yang akan digunakan atau fasilitas kerja untuk memperlancar pekerjaan. Yang kedua, berusaha menciptakan suasana saling percaya. Yang ketiga, berusaha menciptakan suasana saling menghargai. Suasana saling percaya dan saling menghargai ini dapat memberikan kondisi kerja yang kondusif. Yang keempat, simpati terhadap perasaan bawahan. Yang kelima, memiliki sikap bersahabat. Memiliki sikap bersahabat ini dapat meningkatkan hubungan personal yang lebih baik antar anggota tim. Yang keenam, menumbuhkan peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan dan kegiatan lain. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan pengarahan diri, mendisiplinkan diri, dan mengontrol diri. Antara perilaku perhatian terhadap produksi dan perilaku perhatian terhadap orang dapat saling berpengaruh. Seorang pemimpin dapat sekaligus berperilaku memperhatikan produksi atau tugas dan memperhatikan orang dengan derajat yang sama tinggi atau dengan derajat yang berbeda. Selanjutnya, saya Teresia Elizabeth Demeria akan menjelaskan gaya kepemimpinan menurut Managerial Grid. Pada grid 1.1, yaitu Impoverished Leadership, di sini manajer sedikit sekali usahanya untuk memikirkan orang-orang yang bekerja dengannya dan produksi yang seharusnya dihasilkan oleh organisasinya. Dalam menjalankan tugas, manajer dalam grid ini menganggap dirinya sebagai perantara yang hanya mengkomunikasikan informasi dari atasan kepada bawahan. Selanjutnya, pada grid 1.9, yaitu Country Club Leadership, di sini gaya kepemimpinan dari manajer grid ini mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan orang-orang yang bekerja dalam organisasinya. Tapi, pemikirannya mengenai produksi rendah. Manajer seperti ini dinamakan pemimpin klub. Manajer ini berusaha menciptakan suasana lingkungan yang semua orang bisa bekerja rileks, bersahabat, dan bahagia dalam organisasinya. Selanjutnya, pada grid 9.1, yaitu Task Leadership. Di sini, manajer disebut sebagai manajer yang menjalankan tugas secara otokratis. Manajer semacam ini hanya mau memikirkan tentang usaha peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja, tidak mempunyai atau hanya sedikit rasa tanggung jawabnya pada orang-orang yang bekerja dalam organisasinya. Selanjutnya, ada pada grid 5.5, yaitu Middle of Road Leadership. Di sini manajer mempunyai pemikiran yang medium, baik pada produksi maupun pada orang-orang. Dia berusaha menciptakan dan membina moral orang-orang yang bekerja dalam organisasi yang dipimpinnya. Dan produksi dalam tingkat yang memadai, tidak terlampau mencolok. Dia tidak menciptakan target yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai, dan berbaik hati mendorong orang-orang untuk bekerja lebih baik. Dan terakhir, pada grid 9.9, yaitu Team Leadership. Di sini manajer mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memikirkan baik produksi maupun orang-orang yang bekerja dengannya. Dia mencoba untuk merencanakan semua usahanya dengan senantiasa memikirkan dedikasinya pada produksi dan nasib-nasib orang yang bekerja dalam organisasinya. Manajer yang termasuk dalam grid ini dikatakan sebagai manajer tim yang real. Dia mampu memadukan kebutuhan-kebutuhan produksi dengan kebutuhan orang-orang secara individu. Saya, Karisa Nisa Febriana, akan menjelaskan mengenai keuntungan teori kepemimpinan managerial grid. Apabila suatu perusahaan berhasil dalam menerapkan kepemimpinan ini, akan ada keuntungan yang bisa dirasakan oleh perusahaan tersebut. Adapun keuntungan tersebut berupa 1. Adanya peningkatan hasil. 2. Bertambah baiknya hubungan antar departemen. 3. Kemanfaatan kegiatan departemen menjadi lebih efektif. 4. Pertentangan atau suasana persaingan tidak sehat bisa berkurang. Yang kelima adalah meningkatnya saling pengertian antar individu.
Dan yang terakhir, meningkatnya usaha kreativitas individu. Saya Nurul Indah Febrianti akan membacakan kesimpulan. Pertama, teori perilaku kepemimpinan didasari pada keyakinan bahwa pemimpin yang hebat hasil dari bentukan dan dapat dibentuk, bukan dilahirkan. Dalam teori ini, orang bisa belajar menjadi pemimpin dan dapat dipelajari dari pola tingkah lakunya. Jadi, orang yang dilatih dalam perilaku yang tepat akan bisa memimpin dengan baik. Dalam penelitian pendekatan gaya kepemimpinan managerial grid dipelopori oleh Robert R. Black dan James Moulton. Dalam pendekatan managerial grid, manajer berhubungan dengan dua hal, yakni produksi di satu pihak atau concern for production, perhatian terhadap produksi, dan orang-orang di pihak lain, atau concern for people, atau perhatian terhadap orang. Dalam dua hal tersebut memiliki dua ciri-ciri kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Antara perilaku perhatian terhadap produksi dan perilaku perhatian terhadap orang dapat saling berpengaruh. Seorang pemimpin dapat sekaligus berperilaku memperhatikan produksi dan memperhatikan orang dengan derajat sama tinggi atau dengan derajat berbeda. Selanjutnya, dalam gambar yang menunjukkan gaya kepemimpinan manajemen grid, disimpulkan bahwa inti dari kelima tipe yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah: pertama, ada improvised leadership. Pada dasarnya menunjukkan tidak adanya keterlibatan kepemimpinan baik kepada bawahan maupun hasil. Lalu ada country club leadership. Secara keseluruhan ditekankan kepada kebutuhan bawahan dan terciptanya suasana kerja yang bebas dari segala tekanan. Yang ketiga ada task leadership. Secara total ditekankan pada kepentingan hasil dan sedikit mungkin untuk keperluan bawahan. Yang keempat ada middle of road leadership. Terpeliharanya tingkat kepuasan bawahan maupun untuk kepuasan hasil. Yang terakhir ada team leadership, menggambarkan satu kriteria keberhasilan kepemimpinan, tercapainya pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang keterikatan antara bawahan melalui saling adanya kepercayaan dan hormat-menghormati. Black dan Moulton mengatakan bahwa tipe ini merupakan yang paling efektif dari kepemimpinan perilaku. Gaya kepemimpinan seperti ini juga memiliki keuntungan yang besar bagi suatu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.